Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz Hisham. Saya absen kedua dengan NIM 24109111110002. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan materi terkait anatomi permukaan, di mana pada mata kuliah kali ini itu diampu oleh Dr. Oski Iliandri MKes. Sebelumnya izin dokter, saya akan menjelaskan menggunakan bahasa saya sendiri karena agar dapat lebih mudah dipahami oleh saya sendiri maupun teman-teman. Langsung saja, sebelum kita memasuki materinya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu anatomi. Nah, anatomi sendiri itu terbagi dari dua kata. Berasal dari dua kata, yaitu ana itu artinya habis atau ke atas, sedangkan tomi itu artinya potongan atau iris. Nah, secara keseluruhan mengartikan bahwa ilmu anatomi itu ilmu yang mempelajari struktur tubuh dengan cara menguraikan struktur tubuh menjadi bagian yang lebih kecil sampai ke bagian yang paling kecil. Selanjutnya, ada anatomi permukaan sendiri, itu adalah studi mengenai struktur tubuh dasar yang dapat dilihat dan diraba. Nah, tujuannya adalah untuk memahami letak struktur tubuh secara mendasar atau dapat dibilang sebagai pengenalan awal. Nah, sebelumnya itu saya sendiri sempat salah pengertian terkait anatomi permukaan. Eh, Sebelumnya saya mengira bahwa anatomi permukaan adalah anatomi yang membahas bagian superficial dari tubuh seperti kulit, regio-regio di luar. Ternyata tidak. Maksud dari anatomi permukaan sendiri adalah membahas permukaan dari anatomi, belum membahas lebih dalam terkait anatomi. Jadi ini adalah dapat diibaratkan sebagai bekal untuk memasuki pembelajaran anatomi eh, pada saat blok nanti. Baik, kita langsung saja. Jadi, pertama-tama kita akan membahas tentang bidang. Jadi, untuk bidang sendiri itu bahasa Latinnya adalah planum, plane. Nah, dia ada empat. Jadi yang pertama kita akan membahas bagian yang vertikal terlebih dahulu. Di sini yang vertikal, di sini yang terlihat ada dua ya guys, ada dua layer. Nah, layer yang pertama ini tepat membagi tubuh antara bagian kanan dan bagian kiri tepat di tengah. Nah, eh, ini dinamakan bidang median. Nah, sedangkan layer di sebelahnya ini juga membagi bagian kanan dan kiri, namun tidak tepat di tengah atau tidak simetri. Nah, ini namanya adalah bidang sagital. Lanjut ke sini yang warna merah itu adalah bidang frontal atau dapat disebut juga koronal. Dia membagi tubuh menjadi bagian depan dan bagian belakang. Selanjutnya ada bagian transversal atau bidang horizontal. Itu dia membagi bagian tubuh antara atas dan bawah. Oke, ini untuk penjelasannya. Terus di sini eh, kita akan membahas terkait arah gerakan. Nah, beberapa di antaranya itu ada fleksi. Fleksi itu membengkokkan torso atau ekstremitas. Dan kebalikan dari fleksi sendiri adalah ekstensi, yaitu peregangan torso atau ekstremitas. Nah, sebentar kita nonin dulu guys. Nah,
Untuk contohnya sendiri, itu untuk fleksi itu bisa juga dikatakan memperkecil sudut seperti ini. Nah, ini fleksi, membengkokkan torso atau ekstremitas. Lalu kebalikannya adalah ekstensi. Jadi fleksi, ekstensi. Lalu di sini ada abduksi dan adduksi. Nah, kalau abduksi itu menggerakkan ekstremitas menjauhi torso. Kebalikannya adalah adduksi, menggerakkan ekstremitas mendekati torso. Jadi seperti ini. Ini apabila didekapkan kepada tubuh itu dinamakan adduksi. Eh, terus apabila dijauhkan ini namanya abduksi. Lalu ada elevasi itu seperti ini contoh gerakannya. Lalu rotasi itu memutar tangan seperti ini namanya rotasi. Nah, itu eh, mau ke dalam atau keluar rotasi. Nah, selanjutnya kita bakal membahas informasi arah dan hubungan-hubungan. Nah, sebelum kita ke gambar, kita akan membaca terlebih dahulu istilah arah dan posisi bagian-bagian tubuh. Jadi di sini ada kranial kaudal. Nah, kranial ini mengacu pada kepala atau arah kepala, sedangkan kaudal itu ke arah sakrum atau tulang ekor. Nah, ini untuk superior sendiri itu lebih ke arah atas. Ini sama sih, cuman kalau kranial tuh lebih ke arah kepala gitu guys. Superior tuh atas, inferior bawah, posisinya lebih atas, lebih bawah, atau ke arah atas, ke arah bawah gitu. Nah, untuk anterior itu depan, posterior itu belakang. Nah, kalau ventral itu lebih mengacu ke arah root, sedangkan dorsal tuh ke arah punggung. Jadi kayak istilah lain gitu. Terus ada lateral. Jadi di tubuh kita ini kan ada linea. Nanti kita bakal lihat bareng-bareng. Sama-sama. Di sini itu ada garis tengah atau sumbu tubuh. Jadi kalau lateral itu dia ke arah samping menjauhi garis tengah. Sedangkan medial itu ke arah tengah menuju ke garis tengah. Terus ini ada bidang median atau medianus di dalam bidang median. Intermedial itu terletak di antara sentral itu menuju ke arah pusat tubuh, perifer menuju ke permukaan tubuh, profundus letaknya dalam, superficial atau superficialis letaknya superficial. Nah, contoh dari profundus atau profunda ini, jadi seperti di tangan kita ini guys, di lengan. Nah, ini tuh kan ada tulang sama kulit ya. Nah, letak tulang itu lebih profundus atau lebih profunda dibandingkan kulit. Nah, sedangkan eh, apa posisi kulit itu lebih superficial daripada tulang. Nah, seperti itu. Lanjut, di sini ada eksternal atau eksternus serta internal dan internus atau internus itu letaknya eksternal sama letaknya ya internal itu. Lalu di sini ada apikal itu menunjuk ke atau bersifat ujung. Nama lainnya juga ada apex. Nah, terus di sini ada basal itu menunjuk ke basis atau dasar. Lanjut, di sini ada Dexter. Dexter atau Dextra itu mengacu ke arah kanan, sedangkan Sinister atau Sinistra itu mengacu ke arah kiri. Lalu di sini ada proximal itu menuju ke arah torso, serta distal itu menuju ke arah tungkai. Nah, contohnya tuh gini, ini tangan guys. Jadi kalau ke arah keluar atau menjauhi eh, apa sumbu tubuh itu namanya distal, tapi kalau ke arah sini itu namanya proksimal. Lanjut ke ulnar, radial, tibial dan fibular. Nah, ini lebih nyaman kalau kita lihat dari gambar nanti. Lalu kita skip itu, lanjut ke sini, volar atau palmar itu mengacu ke telapak tangan. Terus kalau telapak kaki itu plantar. Nah, dorsal di sini itu dimaksudkan punggung, tapi punggung dari tangan.
sama punggung dari kaki. Jadi eh, dorsal itu belakang ya tadi. Terus kalau frontal itu ke arah dahi, ke arah sini. Lalu di sini ada rostral. Nah, rostral ini secara harfiah itu diartikan ke arah paruh. Nah, itu mungkin diaplikasikan ke hewan, tapi eh, untuk ke manusia itu lebih ke arah mulut atau ke ujung hidung. Oke, jadi setelah kita membaca bagian istilah dan posisi pada bagian tubuh, akan lebih memudahkan kita dengan melihat gambar. Nah, jadi di sini, jadi tubuh tuh ada garis-garis semu gitu. Di sini ada linea mediana anterior. Nah, di anatomi sendiri itu setiap penamaannya pasti ada mengacu pada sesuatu, guys. Nah, seperti di sini, linea itu dari line atau garis, mediana itu tengah, anterior itu depan. Di garis tengah bagian depan. Terus untuk bagian belakang itu namanya posterior. Terus di sini ada linea sternalis, linea parasternalis, linea axillaris anterior, linea medioclavicularis. Nah, seperti yang garis terakhir ini juga punya artinya sama ini juga ketiga ini juga punya. Nah, yang terakhir ini medio clavicularis. Medio itu mengacu pada mediana tengah, sedangkan clavicularis itu tulang di sini itu bisa dipegang sendiri. Nah, kalau digambar itu ini guys. Nih, ini tulang clavicula. Jadi pas di tengah-tengah. Tulang clavicula itu linea medioclavicularis nih di sini. Nah, untuk bagian posteriornya eh, dia berbeda. Jadi dari posisi belakang vertebralis di sini ada tulang tulang belakang atau vertebra. Ini scapula, axillaris posterior dan iya itu. Nah, di sini kenapa ini sternalis? Jadi di depan ini di bagian dada itu ada tulang sternum. Jadi posisi garis linea sternalis ini itu tepat di samping sternum. Nah, seperti halnya ini itu dia linea scapularis itu tepat di samping os scapula. Tuh, guys. Lanjut, di sini ada palmar, itu telapak tangan, di sini ada plantar telapak kaki, terus di sini ada dorsal, punggung dari kaki, dan ini dorsal punggung dari tangan. Terus ini untuk arah proksimal dan distal itu eh, arah kalau proksimal itu mendekati sumbu tubuh, kalau distal itu menjauhi atau nama lainnya ini tadi guys apa ke tungkai ya. Kalau untuk distal, sedangkan kalau untuk proksimal itu ke arah torso. Terus di sini juga ada kranial, ini ke arah kepala. Nah, itu sama aja kayak superior, nama lainnya gitu. Superior ini ke arah atas. Kalau inferior tuh ke arah bawah, terus ada nama lainnya itu caudal, itu ke arah ekor. Nah, selanjutnya di sini ada lateral tuh menjauhi sumbu tubuh ke arah samping. Kalau medial tuh ke arah tengah, ini mendekati sumbu tubuh. Nah, nama lainnya itu ada radial, ulnar, sama fibular tibial. Nah, ini karena posisi tulang, guys. Jadi di sini tuh ada os radius dan os ulna, di mana os radius ini posisinya lebih lateral dan ulna lebih medial, begitupun dengan fibular dan tibial. Di sini ada os fibula dan os tibia. Nah, posisinya untuk tibial itu lebih medial, sedangkan fibular itu lebih lateral. Nah, jadi radial, ulnar, fibular, dan tibial itu adalah nama lain dari lateral dan medial. Seperti itu. Terus, eh, sudah.
Nah, lanjut, kita akan uh, mempelajari regio di tubuh. Nah, jadi tubuh ini terbagi jadi tiga. Yang pertama itu adalah kaput kolum, itu. Terus yang kedua ada trunkus. Dan yang ketiga ada membrum atau ekstremitas. Nah, kaput sendiri itu artinya kepala, sedangkan kolum itu leher. Nah, selanjutnya ada trunkus. Trunkus ini terdiri dari tiga. Bentar guys, kita pasang. Set, yang kebanggaan. Oke, lanjut. Nah, trunkus itu terdiri dari tiga, yaitu toraks atau dada, abdomen itu perut, serta pelvis itu panggul. Nah, selanjutnya ada membrum atau ekstremitas, itu juga terbagi jadi dua, ada membrum superius atau superior, dan membrum inferius atau inferior, atau juga bisa dibilang ekstremitas atas, ekstremitas bawah. Nah, untuk membrum superior sendiri itu juga terbagi jadi tiga lagi. Itu ada brachium, ada antebrachium, ada manus. Dan membrum inferius itu terdiri dari femur atau femoris, crus atau cruris, dan pes atau pedis. Nah, ini dilihat dari sisi anterior atau dari depan. Di sini kita bakal lihat dari sisi belakang atau posterior. Itu kurang lebih sama. Nah, di sini tapi posisi tubuhnya itu tidak anatomis. Bukan posisi anatomis. Nah, posisi yang seharusnya itu seperti yang di atas ini tadi. Seperti ini. eh, Berdiri, pandangan lurus ke depan, posisi tangan eh, memperlihatkan telapak tangan seperti ini guys. Ini posisi anatomis yang baik. Masuk ke regio yang lebih spesifik. Jadi di sini adalah regio cervicalis anterior, sedangkan nanti di belakang posterior. Di sini ada regio sternocleidomastoidea, sini ada regio cervicalis lateralis. Nah, sebagaimana yang aku kasih tahu tadi, itu uh, jadi cervicalis itu adalah uh, tulang yang berada di belakang leher gitu. Jadi ini cervicalis itu kayak mengacu ke leher, terus lateral itu kan menjauhi sumbu tubuh gitu tengah ini. Nah, itu ini cervicalis anterior, terus ini namanya deltoidea, ini praesternalis, pectoralis di sini, pectoralis, ini mammaria, terus di sini inframammaria, terus ini karena segitiga jadi namanya trigonum clavipectorale. Sini. Pokoknya kalau ketiak itu ingetin axillaris. Terus di tangan sini ada regio brachii anterior. Oke, lalu di sini ada regio cubitolis anterior. Nah, itu yang di siku guys, tapi bagian depan itu. Nah, kalau yang belakang tuh cubitalis posterior. Nah, ini. Nah, kalau lutut itu genus, genus. Terus di sini tadi ada brachii anterior, di belakang brachii posterior. Terus di sini, ini kan tangannya nggak sesuai letak anatomi, posisi anatomis ya guys. Jadi sebenarnya bagian sini tuh yang posterior tuh kan memang di belakang gitu. Ini di depan. Sini ada punggung tangan, dorsum manus. Sini ada trigonum, femoris. Terus di sini ini termasuk femoris anterior, genus, cruris. Ini bagian belakangnya posterior, anterior, depan, terus ini dorsum pedis. Nah guys, kalau perut sendiri itu kebagi jadi 9. Nah di sini tuh ada epigastrika. Nah terus di sini ada regio pubica atau hipogastrium. Apa bisa dibilang juga apa hipogastrika.
Jadi di sini tuh epi itu artinya hipo tuh apa ya? Bawah, rendah gitu. Nah, itu kebalikannya tuh epi gitu. Nah, terus di sini ada hipokondriaka. Nah, ini juga ada maksudnya hipo itu ini kan hipo tadi kan ini di bawah, guys. Nah, kenapa ini kok eh, hipo tapi di atas? Nah, di sini tuh hipo itu kan bawah ya artinya. Kondriaka itu maksudnya itu ini konder atau ini apa sih? Tulang rusuk, guys. Nah, itu di sini ada tulang tulang rawan. Nah, itu maksudnya itu gitu. Makanya ini kan bagian bawahnya dari tulang rusuk. Nah, makanya namanya hipokondriaka gitu. Sama ini hipokondriaka sinister, di sini hipokondriaka dexter. Nah, di sini inguinalis sinister, di sini inguinalis dexter. Nah, kalau ini abdominalis lateralis atau biasa juga disebut lateral, lateralis. Nah, sama tinggal ditambahin sinister sama dexter. Terus di sini itu ada namanya urogenitalis atau biasa juga disebut perineum, ya guys. Nah, itu tadi dari bagian anterior atau bagian depan. Di sini ada bagian posterior. Nah, ini di kepala itu ada parietalis, terus di sini ada occipital, sini ada cervicalis. Kalau di kepala di atas ini di sini ada frontalis. Nanti kita bakal bahas, guys. Nah, terus bedanya dikit ya. Yang kayak ini ada scapula, terus di sini ada tulang belakang, vertebralis, infrascapula. Kalau tadi kan inframamaria, terus lumbalis, sakral, analis. Analis tuh ya itu kan guys anus. Kalau sakral nih yang tulang ekor tadi, lumbalis ini lebih ke pinggang ya, ya pinggang. Ini kubitalis yang tadi yang bagian siku. Ini brakii, silaris tuh ingatin ketek, ketiak guys. Pedea, terus antebrakii. Nah ini kan posisinya harus anatomis ya guys sekali lagi tuh. Jadi kalau biar lebih enak gitu. Ini kan kalau dia begini tangannya diginiin. Nah itu ini nanti bakal bagian anterior, ini posterior. Yang tadi sama bagian pantat itu namanya bokong. Bagian bokong tuh glutealis. Terus femoris posterior, sini ada genus, surae, cruris. Cruris ini tadi sama ada posterior anterior. Terus di bagian tungkai, tungkai itu namanya calcanea, regio calcanea. Plantar itu telapak kaki. Nah, sebelum masuk sini, kita bakal bahas bagian kulit dulu sama rambut. Nah, di sini jadi kan di sekujur tubuh kita tuh dilapisi oleh kulit. Nah, dimana juga ada rambut gitu, guys. Nah, jadi di sini yang bisa di highlight itu adalah di sini ada rambut, terus di sini ada folikel rambut, sama glandula sebasea. Nah, glandula sebasea ini yang menghasilkan minyak yang untuk menjaga uh, kulit kita agar selalu lembab, gitu guys. Nah, untuk mempermudah kita melihat secara visual, kita bisa pindah ke PPT yang tadi. Ini aku udah siapin dari nyari di internet. Nah, ini jadi di kulit kita itu ada pori-pori. Terus ini untuk lapisannya sendiri ada epidermis, dermis, terus ada lemak. Terus di sini ada ini glandula sebaceanya yang tadi aku bilang, oil gland. Ini ada saraf, ada
arteri, vena. Ini folikel rambut. Nah, jadi ini lapisannya, guys. Terus di sini ada epidermis. Di sini tuh ada jaringan epitel. Nah, coba kita lihat bareng. Di sini itu ada penandukan. Jadi kulit kita tuh ada penandukan, guys. Nah, terus ini nice to know aja ya. Kayak tambahan dikit hasil belajar histologi. Terus di sini ada koreksi ya kalau salah. Terus di sini tuh ada uh, selnya itu pipih dan bertingkat. Jadi kita bisa namain itu epitelium. Namanya epitelium karena dia bertingkat jadi stratificatum. Bentuknya pipih itu squamosum karena dia ada penandukan cornificatum. Jadi epitelium, stratificatum, squamosum, cornificatum. Guys, gak tahu ya kalau salah. Koreksi guys, koreksi. Nah, gitu untuk kulit. Dan eh, pernah nggak sih kita tuh bertanya kenapa kulit itu ada yang halus sama ada yang nampak gini guys, kayak kelihatan. Nah, itu tuh apa namanya? Bentar, tadi halaman berapa? 6 ya. 6. Nah, eh, Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan semuanya itu pasti ada maksud-maksudnya sendiri dari rambut nih. Kayak rambut, kenapa kok arahnya itu ke samping, terus ke belakang gitu kan. Itu untuk mengarahkan air yang ada di kepala atau keringat itu biar keluar. Coba bayangin airnya ke depan gini. Nah, kalau rambut orang yang ke depan itu beda lagi ya. Sama nih, alis, kenapa kok bentuknya kayak gini? Nggak kayak gini kebalik, nggak kayak gini. Set. Nah, kalau kayak gitu kan bakal kena mata. Rambut tuh juga menjaga suhu, uh, melindungi kulit kita, sama ya itu tadi fungsi-fungsinya itu kayak misalnya alis ini kebalik gini, bentuknya U. Akhirnya kan bakal ke mata. Nah, ini alis juga ngelindungin uh, apa namanya? uh, Misalnya keringat atau air kita melindungi dari mata, melindungi mata gitu. Sama kumis pun demikian. Bayangin nih, kumis itu sampai sini kan. Itu untuk siapa tahu aja kita ada cairan ngalirnya ke samping. Tuh, di ketiak ada rambut. Itu juga biar nggak gesekan ya guys. Dengan adanya rambut tuh uh, menghindari gesekan dari kulit ke kulit. Terus di ini sendiri apa kemaluan itu untuk menjaga kelembapan. Nah, itu tadi untuk kulit sama rambut. Kita masuk ke ini, organ-organ dalam. Nah, ini dibahas untuk proyeksi dari permukaan. Jadi kita tahu tuh letaknya di mana. Ini di sini ada glandula tiroidea. Nah, itu posisinya di sini, guys. Sini. Terus ada trakea, esofagus. Nah, esofagus ini yang buat saluran pencernaan. Trakea ini buat yang pernapasan. Ada pulmo. Pulmo tuh apa namanya? Paru, paru. Korni jantung, diafragma. Ini juga berperan di pernapasan ya guys, diafragma, ada hepar, hati, sini ada lambung, terus sini juga ada apa namanya? Spleen. Spleen itu limfa tadi di samping sini. Dia nanti bakal jelas kalau dilihat dari samping karena posisinya itu kayak ke depan belakang ini guys. Apa? Ya arahnya itu anterior posterior gitu. Terus pankreas. Pankreas nih posisinya nih di sini. Hmm, nih nih, di sini 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 pankreas. Terus ada duodenum ini udah masuk usus halus, jejunum, ileum, usus halus. Terus di sini ada ginjal. Ini untuk usus besar guys, kolon, appendix, vermiformis. Itu untuk yang ini guys.
yang kayak ada kecil gini. Sini ada rektum. Nah, ini nanti untuk pembahasan lebih detailnya ada di sistem pernafasan dan pencernaan. Kita lanjut, oh ini dari samping ya guys. Intestinum tenue, appendix ini yang kecil tadi itu. Tum, ya kurang lebih sama. Ini untuk melihat jantung tadi guys ya yang kurang jelas. Ini jantung. Ini mungkin bisa di skip. Ah ini masuk ke otot, otot, tulang, rangka. Nah di sini itu ada os frontale, sini ada orbita, os zygomaticum itu yang bagian sini guys, maxilla, mandibula. Terus di sini ada vertebra cervicalis, costa itu tulang rusuk, scapula tuh yang bagian belakang, tulang belikat. Ini yang clavicula yang sebelumnya aku kasih tahu. Nah, untuk garis yang medioclavicularis itu pas di tengah-tengahnya sini, guys. Terus kalau di regio brachii, di sini ada tulang humerus. Ini untuk yang penamaan tadi, guys, yang radial, ulnar. Itu karena ini posisinya radius itu kan lebih luar ya daripada apa? Lebih lateral daripada ulna. Jadi dia itu kayak pengganti lateral gitu, nama lain. Hanya radial. Oh, arahnya radial, berarti lateral gitu. Ulna, ulnar itu. Sama begitu juga dengan fibula tibia. Karena posisi tibia, posisi fibula ini lebih lateral, jadi itu kayak pengganti lateral gitu. Sedangkan posisi tibia itu lebih medial. Gitu, guys. Ini yang linea sternalis tadi, guys. Dia pas di sampingnya gini. Kayak namanya linea sternalis. Ini ada tulang sternum. Ini ada coccyx sacrum nih yang ekor. Terus di tangan tuh apa di manus itu ada ossa carpi. Nah, ossa. Kalau os itu kan tulang ya, guys. Nih, os itu satu tulang. Tapi kalau tulangnya jama atau banyak itu namanya ossa. Ossa carpi, ossa metacarpalia, ossa digitorum atau phalanx. Begitupun juga di kaki. Nah, kalau di kaki ini eh, tarsal, ossa tarsi, ossa metatarsalia, ossa digitorum phalanx. Kalau di lutut itu namanya patella. Ini femur, coccygeus, ischium. Nah, ini untuk itu tadi maksud dari eh, apa namanya anatomi permukaan itu dia membahas semuanya sampai dalam, tapi tipis-tipis gitu, belum membahas lebih dalam. Ini untuk sendi-sendi guys. Di sini kita bisa baca ada sendi engsel, gingilamus, uniaksial mungkin flex ekstensi di sini. Terus di sini yang B konoid, uniaksial mungkin perkenan rotasi di sini. Ada yang bulat nih guys. Bulat nih sendi bulat. Wow. Itu mungkin fleksi ekstensi, abduksi dan lain sebagainya. Sendi terus dibahas juga rentang gerak sendi itu berapa derajat gitu guys. Terus di sini ada jenis otot. Nah, jenis-jenis otot tuh ada yang satu kepala nih. Itu namanya musculus fusiformis. Terus kalau ada yang dua kepala gini namanya biceps. Terus kalau yang apa namanya ada terpisah gini atau dua perut itu namanya biventer. Kalau untuk yang berperutnya banyak itu ini yang kepala banyak kepala gitu kan. Itu namanya planus nih. Ini kalau yang perutnya banyak itu intersectus. Terus ini kayak ada sayap tapi satu sisi aja itu semipenatus.
Kalau yang kayak sayap satunya ini Bipenatus. Ini si bahas yang tadi guys. Oh, ini vena ada ini arteri, ini vena, terus ini ada sirkulasi darah. Pokoknya itu anatomi permukaan tuh dibahas semua guys. Nah, mungkin itu aja dari aku. Sampai situ aja dulu. Terima kasih banyak sudah mau mengikuti. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sama kalau ada saran atau kesalahan bisa ditambah. Maksudnya bisa dikasih tahu, disampaikan lewat kolom chat atau private chat. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.